Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Prehatia Waluyo, mahasiswi jurusan Program Studi Profesi Apoteker Universitas Setiabudi Surakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan konseling penggunaan obat. Silakan masuk. Selamat malam, Dek. Selamat malam, Kak. Perkenalkan, nama saya Afifah selaku apoteker di Apotek Avadio ini. Apa benar saya bicara dengan Adik Febi, usia 16 tahun dan mendapatkan resep dari dokter Setiabudi? Iya Kak, benar dengan saya sendiri. Boleh saya meminta waktu Adik 5-10 menit untuk menjelaskan terkait obat-obat yang akan Adik terima? Iya Kak, boleh. Baik, sebelumnya apa saja yang dokter telah katakan kepada Adik mengenai obat ini, baik aturan pakai atau harapan setelah menggunakannya, Adik? Kata dokter, obat tersebut dapat meredakan rasa nyeri dan juga gejala-gejala yang timbul setelah operasi patah tulang saya Kak. Selebihnya saya tidak tahu. Oh baik. Apa Adik memiliki riwayat alergi atau pernah menggunakan obat-obat pereda nyeri sebelumnya? Untungnya saya tidak memiliki riwayat alergi terhadap obat apapun. Dan juga saya tidak pernah menggunakan obat pereda nyeri lainnya Kak. Baik, ini Adik mendapatkan 4 obat. Ada transdermal fentanyl, ada cefadroxil berbentuk kapsul, ada cataflam berbentuk tablet, dan juga ada suplemen CDR. Dari keempat ini, apakah Adik pernah melihat atau mendengar sebelumnya tentang obat-obat ini, Dik? Dari keempat obat ini, saya hanya mengetahui tentang CDR Kak. Baik. Untuk transdermal fentanyl ini, bentuknya itu seperti koyo atau peser. Adik tahu koyo kan? Tahu Kak? Nah, ini digunakan 1 kali tempel selama 72 jam atau 3 hari ya, Adik. Sebelum menggunakannya, tangan Adik harus dalam keadaan bersih dan juga kering. Dapat ditempelkan pada daerah yang tidak berbulu seperti punggung ataupun lengan bagian atas. Nah, sebelumnya juga bagian yang akan ditempelkan itu harus dalam keadaan bersih agar meminimalisir atau mengurangi efek samping iritasi atau ruam pada kulit yang akan terjadi. Nah, Adik bisa buka bungkusnya perlahan-lahan, kemudian dipegang seperti ini, jangan memegang sisi yang ada lengketnya ya Dik, kemudian bisa dilepaskan dan ditempelkan pada area yang Adik ingin, seperti di sini misalnya, dan ditahan selama 30 detik agar lebih kuat menempel. Nah, usahakan tidak terkena air. Setelah 3 hari, Adik dapat melepasnya. Nah, cara lepasnya itu setelah Adik lepas, itu bisa dilipat sisi yang lengket, kemudian dimasukkan kembali di pembungkus ini dan dibuang ke tempat lepas. Seperti itu ya Adik. Ini gunanya itu untuk meredakan nyeri. Nah, kemudian itu ada cefadroxil kapsul. Nah, cefadroxil ini gunanya adalah antibiotik. Jadi obat ini harus dihabiskan ya Adik. Tidak boleh tidak dihabiskan. Ini 2 kali sehari 1 kapsul. Kemudian diminum 15 menit setelah makan. Biasa Adik makan jam berapa, Dik? Saya biasa makan jam 7 Pak. Nah, jika Adik biasa makan jam 7, bisa lepas makan jam 7, Adik bisa meminumnya pada jam 7.15. Ini di pagi hari dan juga di malam hari setelah makan juga. Efek sampingnya yaitu mual muntah. Kemudian ada cataflam. Ini juga sebagai anti pereda nyeri. Nah, ini tuh berbentuk tablet, diminum 2 kali sehari 1 tablet pada pagi dan malam hari, sama seperti kata cefadroxil tadi ya, 15 menit setelah makan. Nanti saya akan berikan kartu minum obat mandiri. Nanti ada nama obat-obatannya, ada waktunya untuk melihat kepatuhan Adik dalam meminum obat tersebut. Jadi Adik dapat mengisi ini. Nah, kemudian ada ini untuk cataflam ini efek sampingnya juga mual muntah. Kemudian untuk CDR ini merupakan multivitamin untuk menjaga kesehatan tulang Adik. Ini merupakan tablet effervescent. Cara pakainya yaitu diambil 1 tablet, kemudian dilarutkan dalam segelas air. Airnya itu harus air putih ya Dik, tidak boleh minum air sirup ataupun air yang bersoda. Kemudian setelah dilarutkan ke dalam air harus segera diminum. Ini CDR diminum 1 kali sehari pada pagi hari, 30 menit setelah makan. Jika Adik makan tadi misal jam 7 selesainya, bisa diminum 7.30 setelah meminum cefadroxil dan
juga Cataflam. Ini efek sampingnya adalah iritasi lambung, sehingga untuk mengatasinya harus diminum setelah makan adik. Untuk keempat obat ini harus disimpan dalam suhu kamar, terhindar dari sinar matahari. Jika adik memiliki kotak P3K, bisa digunakan untuk menyimpan obat-obat ini untuk memudahkan dan menghindarkan dari anak-anak kecil. Selain itu, adik juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi protein seperti tahu, tempe, telur, sayur brokoli, ataupun ikan segar untuk membantu proses pemulihan adik. Adik juga bisa banyak minum air, jangan stres, istirahat yang cukup, olahraga ringan seperti berjalan kaki, seperti itu ya adik. Apakah penjelasan saya sudah jelas? Ya Kak, sudah jelas. Jika sudah jelas, boleh adik untuk mengulangi penjelasan saya? Boleh Kak. Yang pertama ada fentanyl. Fentanyl ini cara penggunaannya seperti koyo. Akan tetapi sebelum penggunaan tangan saya harus bersih dan juga area tempat ditempelnya fentanyl ini juga harus bersih. Nah, fentanyl ini ditempel di tempat yang tidak berambut seperti lengan atas dan juga punggung Selama 72 jam. selama 72 jam. Nah, Kemudian ini ada cefadroxil ya, antibiotik. Cefadroxil karena ini antibiotik, jadi dia harus diminum sampai habis Kak. 2 kali sehari, satu kapsul. Diminum setelah makan, 15 menit setelah makan. Baik, yang ini Cataflam. Yang ini Cataflam, misalnya jika saya makan jam 7, maka saya harus meminumnya 15 menit setelah makan. Oh ya, itu sama nanti dengan yang cefadroxil ini Iya, ya. sama. Kemudian yang ini deh. Kalau CDR ini diambil satu tablet lalu dilarutkan ke dalam air. Airnya harus air putih, bukan minuman sirup ataupun minuman bersoda lainnya. Jika adik lupa minum obat, misal baru ingat jam 5, misal ya jam 5 sore, padahal harus minum nanti jam 7 malam dan jam 7 pagi itu kelewatan. Adik lewatkan saja yang jam 7 pagi, langsung bisa minum jam 7 malam itu ya adik, agar tidak terjadi dosis ganda seperti itu. Apa ada lagi pertanyaan adik? Tidak ada lagi Kak. Oh, nanti jika ada efek samping yang parah, adik bisa segera menghubungi dokter ya adik. Baik Kak. Atau nanti adik bisa menghubungi saya. Nanti saya berikan kartu nama saya ya adik ya. Jika terjadi sesuatu atau adik ingin menanyakan perihal obat-obat yang adik terima, adik bisa menghubungi saya di kartu nama saya. Berikut adik, jika tidak ada pertanyaan lagi, adik bisa ke kasir untuk membayar dan mendapatkan obat-obatnya. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih dik, semoga lekas sembuh. Ya Kak. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Ingat, tanya obat, tanya apoteker supaya tepat indikasi, tepat dosis, tepat penggunaan obat, tepat aturan pakai, dan tepat cara simpan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.